Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menservis sebuah mesin cuci ketika Allah menghendaki kaum bermerek Polytron. sebuah kaum itu dikehendaki oleh Allah adalah penggantian maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Namanya Wa ma lahum min dunihi min wal, maka bagi mereka selain Allah tidak ada yang bisa menolak. Jadi manusia ini kerusakan di bearingnya. Dikehendaki dua hal. Ada yang dikehendaki baik untuk penggantian bearing ini nanti. Buruk. Ada yang dikehendaki dengan penuh kebaikan dan ada yang dikehendaki dengan caranya adalah kita bor. Nah, masing-masing ada tanda. Ini dibor. Kalau Allah menghendaki seseorang atau menghendaki kaum itu dengan keburukan, pakai bor besi, maka tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, maka juga tidak bisa menolak. Dan kita mengharapkan semoga kita bagian termasuk orang-orang yang dikehendaki penuh kebaikan oleh Allah. Allahumma amin. Karena sekali Allah menghendaki keburukan, maka tidak ada yang bisa menolak. Nah, semua itu punya indikasi. Seseorang yang dikehendaki penuh dengan kebaikan ada indikasi. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah dengan keburukan itu indikasinya dua. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dawuh, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan tentang pemahaman ilmu agama. Jadi tanda-tandanya wong sing dikarepno apik, dikersana oleh Allah kebaikan, dia seneng ngaji, dia seneng mempelajari hukum-hukumnya Gusti Allah, itu satu. Yang kedua, indikasi yang kedua, itu sampean paling gak dapat cocok. May yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia akan diuji dengan banyak ujian. Petites associations nous font vivre de grands moments. Alors, c'était cool. Super. C'est pourquoi nous offrons la garantie responsabilité civile à leurs dirigeants bénévoles. Crédit Mutuel. Gak patek cocok sing nomor loro ki sampean. Jadi iya, anggapnya kan gue kon urip terus ngono to. Sampeyan gak ngerti bahwa ujian itu salah satu indikasi kamu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Lah caranya piye? Dua hal ini harus sinkron. Orang kenapa yang pertama Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Cara mempelajari ilmu agama saya ini apa? Ngaji. Pokoknya wong kok gelem ngaji, urepe apik. Kuncinya niku, wong kok gelem ngaji, urepe apik, kehidupane apik. Pemikirannya apik, kehidupannya apik. Pokoknya wong kok gelem ngaji akan berbarengan dengan banyak kebaikan. Lah setelah itu oleh Allah diuji. Wong kepenak men wong ape naik kelas kok ora diuji, pasti diuji. Ada orang diuji keluarganya bahagia, ma'isyahnya mudah, tapi sakit-sakitan. Ada orang ma'isyahnya mudah, sehat, tapi bojone gampang pure, mutungan. Ada orang banyak, pokoknya musibah itu banyak. Lah, siapa yang dikehendaki oleh Allah dirinya dengan kebaikan, maka dia akan diuji. Ujian musibah bagi orang yang ngaji itu banyak hikmah. Senang dia diuji. Tahu ini ujian, seneng. Jadi contoh misalnya bagi orang yang ngaji dan tidak ngaji, misal sampean duwe mobil, seret tahu-tahu ada orang mancing guyon karo koncone numpak sepeda motor di belakang mobil sampean nabrak brek, mobil sampean kempot, terus montore wong yang menentok ki cara sampean, mobil sampean kempot, mobil apa kira-kira? Lah nek L300 yo ora lah, L300 dijelasno kene. Sing larang. Innova, rebon yo. Yo rebon.
Innovarebon terus ana bocah mancing guyon. Luar lampu merah kan mendek, bocah mancing ora ngerti nek mendek nabrak bruk. Peleke kempot, melindung, terus mobil Innovane rebon, kempot gurine. Ki cara sampean iki. Lha kok gak jawab-jawab. Kok kan jaluki untung rugi ganti rugi apa piye? Dijak ngopi, dunungan sing penak, tapi tetep wong ebuk dendo. Iya, nyeksak ngopi tapi melok dendo. Iya. Orang yang ngaji itu tahu. Lah yo ayeme wong mancing iku pendak guyon. Peleke mlengkung itu susah setengah mati deh. Sampean bayangkan Innovarebon sekali mengguyung itu paling sidik 3,5 juta. Sak ngecete sampe 3,5 juta. 3,5 juta bagi wong sing duwe Innovarebon iku duit jajan, duit kenakalan. Sedangkan bagi wong sing mancing iku duit induk. Umpama sampean jaluki 3,5 juta rek kene dikuras. Berarti iso uga sampean nekan sing tukang mancing. Ini bukan berbicara salah benar. Hikmah di balik ini. Artinya orang yang ngaji itu pasti tahu hikmahnya. Makanya wong sugih dan seneng ngaji. Yo ngene. Sepurane Pak iki aku diengguyon iki pelek iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dalam yo nek Mas Toib kan gak apa-apa. Pelek entek piro iki? Lah pripun Pak? Lah yo pelek niki entek piro? Paling 1 juta Pak yo wis golekno dhewe ya. Kata wae golek dhewe. Artinya setiap ujian bagi orang yang berilmu itu akan menjadi hikmah. Hikmah ini akan menjadi banyak kebaikan. Itu bagi orang yang ngaji. Bagi orang yang tidak ngaji, hatinya kering, spiritualnya kosong. Dia hidupnya itu hanya dunia. Innova mikir, wah ini 3,5 juta sampean tanggung jawab. Matamu kok belek ning ndi? Siji jelas wis oleh musuh. Dia tidak bisa mengambil hikmah. 3,5 juta wis mesti ilang. Soale wong iki wong mancing, ya ora pating duwe duit. Ditekano kaya apa, diperso kaya apa ora duwe duit. Umpama ngetokno duit nyusahno tiyang kata. Menyusahkan banyak orang. Makanya hati-hati. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia ngaji. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia diuji sama Allah. Hari ini yang mungkin diuji pengampunan dan utang, guyu. Ini ujian. Siap langsung dewa. Siap. Dalam siap. Iya. Bahkan tingkatan yang lebih atasnya lagi tidak menganggap ini ujian. Hutang itu tidak dianggap ujian, amanah. Coba orang-orang yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapat kedudukan, dia dapat kursi, itu dia kan rebutan amanah. Inspire my soul. 서울에 오면 놀랍고 새로운 경험을 만나게 됩니다. Untuk duduk di DPR, dia ingin mendapatkan apa? Amanah. Ingin jadi presiden, ingin mendapatkan amanah. Sampai dulu tangannya sudah dapat amanah toh. Tanpa mengeluarkan biaya. Alhamdulillah saya dapat amanah banyak sekali. 300 juta loh amanah saya. Senang. Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ayo dilihat indikasi diri kita. Kita ini dikehendaki Allah baik atau buruk. Kalau Allah mengendaki baik terhadap diri kita, berarti Allah menjadikan kita senang ngaji, senang ilmu. Yang kedua, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan menguji. Tapi karena ujiannya ini sudah didasari ilmu, sudah dilambari ilmu, maka ujian ini akan menjadi banyak rangkaian hikmah. Sehingga orang yang berilmu, senang ngaji itu dengan banyaknya ujian, dia enjoy, nyantai. Ketoknya masalahnya akeh, tapi dia gak kerasa nek masalahnya akeh nyantai. Karena dia isek bila dia nyaman dengan Allah. Dia tahu bahwa yang menolong itu tidak lain, pasti Allah. Jadi nyaman. Mulane penak wong ditetir ngaji, masya Allah kowe.
Wis rasa diterangno sak langkah ganjarane sak mene, tengok-tengok tok malaikat iki padha njunjung wis ora usah wis. Iku wis ganjaran lah. Tapi dari kita ngaji, kita akan mendapatkan manfaat. Wong orang ngaji ku Masya Allah. Lah ya Allah itu memberi peraturan lewat Al-Quran. Kita nggak ngerti Al-Quran. Terus piye nek melangkah kan bingung. Ini jenenge wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Maka jangan remehkan apapun bentuk kebaikan yang diberikan Allah terhadap kita. Tak boleh nih. Satu, kalau Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan memahamkan kita ilmu agama. Kedua, Allah akan menguji. Itu gandengane. Lah nek wong dikehendaki buruk berarti dia gak seneng ngaji, dia ora seneng diuji. Kalau seseorang sudah tidak senang diuji, pasti yang ada amarah, nafsu, muring-muring, karena dia benci. Diuji itu benci. Ada orang bawa uang panenan 15 juta jatuh di tengah jalan. Ada orang yang tidak senang diuji, semua disalahkan. Paklik disalahkan, ini paling sing nyantet iki sampai ceblok aku railing. Sing kae koncoku iri, sing banyak yang disalahkan. Karena apa? Dia tidak senang diuji. Ketika orang ngerti ilmu agama, duit 15 juta ceblok, pelek, teko omah hilang bu, ya gak apa-apa Pak. Gusti Allah seneng karo awake dikongkon golek neh supaya awake iki luwih semangat. Masya Allah. Nah, gawe duwe bojo ngono ya. Wong modele ora patek pede, bojone gak patek pede. Makanya kalau ada seorang istri melakukan kesalahan dan dia meminta maaf dulu, itu bukan manusia. Itu bidadari. Oh, alah top itu urusannya. Jadi bojomu salah, terus ya lu sepuro dhisik. Bojomu itu dudu wong. Itu dari makanya ngaji karo bojo iku enak. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kadang yang kebaikan yang kecil itu ikhlas dan kita dengan keikhlasan kecil itu akan numpuk-numpuk semakin besar. Air putih, ini air putih. Di sini ada Fanta, di sini ada es degan, di sini ada apa es jenenge? Es campur. Di sini ada es pokoknya es yang mewah-mewah, di sini ada air putih. Adakah orang yang milih air putih ini? Yang melirik air putih ini ada nggak? Nggak ada. Ada yang milih es campur, ada yang milih Fanta, ada. Karena apa? Dia dianggap remeh. Tapi air putih ini akan sangat berharga, akan sangat berarti bagi seseorang yang sedang kehausan dan seandainya tidak ada air putih dia mati. Itulah kebaikan. Kadang Allah menghendaki kita kebaikan yang tidak spektakuler, syukuri. Siapa tahu dari kebaikan yang kecil ini kita menjadi ikhlas dan sangat berarti bagi kita nanti di mahsyar. Allahumma amin. Ojo anggap terus yang umrah keren, yang haji keren, yang anu keren, yang sedekah atus-atusan juta keren. Enggak, kadang-kadang kita duduk di majlis taklim ini keren banget. Karena dengan kita duduk di majlis taklim itu Raudhatul Jannah. Itu kita dikehendaki Allah menjadi orang baik. Untuk loro iling ketika Allah menghendaki kita kebaikan yusib atau yusib minggu. Wah, untuk loro, alhamdulillah, ujian, arep naik kelas. Ketika melaku kena beling, alhamdulillah, berarti naik kelas. Iya, jadi urip itu terus ora penak-enak ending itu. Makeover tukang parkir. Makasih ya. Iya, makasih ya. Namanya siapa? Sania. Rambutnya udah panjang. Masya Allah, pun kalau kasih akan. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah
wa hum yujadiluna billahi wa huwa syadidul mihal. Surat Ar-Ra'd ini dimakan Ar-Ra'd karena ayat 12 ini membahas tentang Ar-Ra'd. Ayat yang ke-13 membahas tentang Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu artinya apa? Petir. Huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah dan yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Barqa niku kilat. Kilat niku cara bahasane kene apa? Lidah. Iki bahasa Indonesia lidah salah lo ya. Bahasa Indonesiane ya kilat lah, kilat. Nek bahasa Jawa ini lidah. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Ketika melihat kilat ada rasa takut. Di samping ada rasa takut juga ada harapan. Rindu adanya kilat. Kemarau sudah beberapa tahun kita mengharapkan adanya geluduk kilat hujan. Tapi ketika ada kilat, maka ada rasa takut. Wa yunshi'us sahabati qol, dan Allah lah yang menumbuhkan uap menjadi mega menjadi mendung menjadi berat dan turunlah hujan. Ada yang di sini ahli alam. Nah, sing ahli alam nerangno iso. Jadi dari ayat ini juga sangat jelas sekali bahwa ternyata petir, lidah, kilat, petir, hujan itu sesuatu yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Maka para ilmuwan bisa menemukan dari ayat ini berbagai macam ilmu. Termasuk kenapa di sini ada rasa khauf. Huwallazi yurikumul barqa khaufa. Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat, yang kilat itu kalian takut dekat. Karena manusia sak bodoh-bodoh ini menungso iku ngerti. Nek ana kilat biar. Disitu ada muatan listrik yang besar. Ada apa? Muatan listrik. Wedi. Tapi di samping wedi yo arep-arepnya ketika kemarau panjang kita juga mengharapkan hujan. Dan hujan itu pasti diawali dengan apa? Ojo petir dhisik to kilat to. Sak terek petir dhisik to kilat dhisik. Kilat dulu baru petir. Lah, ternyata petir kilat itu punya dampak manfaat yang luar biasa terhadap keberlangsungan alam ini. Satu, di beberapa tafsir dijelaskan bahwa satu, kilat atau petir ini mempunyai muatan listrik. Yang listrik atau muatan listrik ini jumlahnya 150.000 napa nek ngarani kilometer kecepatannya per detik. Ora per jam loh. 150.000 kilometer per detik kecepatannya petir. Jadi cara sampean menghindar iso ora? Terus sampean ngamalno visip saifi nek ning petir ape pun cekel. Visip saifi terus iso nyekel petir. Ya ora apa-apa nek sampean mampu. Ya ada orang yang punya karomah seperti itu, ada. Tapi bukan keris yang mengandung petir loh ya. Keris petir. Keris petir belinya di Shopee. Jadi kecepatan petir itu 150.000 km per detik. Nek volt listrik ini apa iki? Watt. Nek ngene iki pirang volt iki? Volt ini watt ya. 220 volt. Nah, petir itu mengandung sekitar 1 juta volt per detik. Cas. Nah, cara bayang nih. Nah, untuk apa itu semua? Ternyata di samping ada rasa takut karena ada muatan petirnya, apa akan diharapkan? Karena ternyata kilat, petir itu muat nitrogen. Sing nitrogen ini bermanfaat untuk mana ciri wong tua biyen. Nek ono lidah panggoke ning ndi, di sekitar situ pasti banyak tumbuh jamur barat.
Oh, piye? Terus kok inter ngono ya. Ayo terus semengane kok. Oleh jamur barang. Ahli jamur. Tapi ya ya rene batu. Ini gak sekali tunggu sing jenenge jamur barang. Oh ternyata 4/5 nitrogen di dunia ini dibawa bersamaan dengan turunnya petir dan kilat. Mulane bahasane kenapa khaufau wa tama. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat petir ini, kalian takut karena di situ ada muatan listriknya. Tapi kalian harapkan karena petir kilat ini membawa dampak kesuburan untuk alam ini. Ya diarep-arep, ya diusir. Iku petir. Wa yusiku sahabat dikol. Dan Allah yang menumbuhkan air menjadi uap kemudian menjadi apa? Mega dulu, terus mendung, terus akhir jadi minuman mega mendung. Mega terus mendung, setelah mendung menjadi berat, kemudian turunlah hujan setelah sekian. Itu dengan ukuran takaran yang akurat, tanpa genggaman Allah dan tanpa campur tangan Allah, mustahil itu semua terjadi. Orang bisa mengukur tingkat keasaman sekian. Dulu sering yo Malaysia karo Singapura plepeken perkara wong Kalimantan bakar apa itu? Lahan, hutan itu. Itu apa yang dilakukan pemerintah? Berapa pesawat terbang gowo garam gowo apa untuk hujan? Ya ternyata tidak juga sih. Memang di mana jatuhnya hujan dan tertundanya hujan itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kok dadi wong Islam. Kemudian wa yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Petir, gluduk itu bertasbih kepada Allah dengan segala tasbihnya, dengan segala pujian bagi Allah. Wal malaikatu min khifatih, dan malaikat juga memuji kepada Allah karena takut kepada Allah. Ayat yang ke-13 ini asbabun nuzulnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang berdebat dengan orang kafir. Ketika orang kafir ini didakwai sama sahabat, ayolah nyembah Allah. Allah sing disembah Muhammad itu sapa? Dia ingkar. Allah yang disembah Muhammad itu Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Kalian apa? Tembaga, emas, perak, apa lemah, apa watu. Akhirnya sahabat ini bingung. Kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada orang kafir yang menghina Allah, bahwa seakan-akan Allah itu terbuat dari emas, perak atau apa. Ketika saya jelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan keseimbangan alam ini, Rasulullah tersenyum. Karena orang kafir itu ibarat Islam ini pelangi yang indah. Orang kafir itu orang yang buta. Orang buta sampai ceritanya indahnya pelangi, ya tidak ada guna. Pelangi itu seperti ini, keindahannya seperti ini, warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kok kandane wong muto? Paham nggak dia? Ya enggak itu. Orang kafir itu seperti orang buta, keindahan agama itu seperti pelangi-pelangi itu. Memberikan petunjuk kepada orang buta, kepada orang kafir, sama seperti menerangkan indahnya pelangi kepada orang buta. Akhirnya coba kamu kembali kepada orang kafir sebelum menerangkan tentang ra'du, hujan deras ada kilat, nyamber wong kafir sing ngino-ngino pengiran mati seketika. Berlari dua orang sahabat ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wong kafir sing ngino-ngino kesambur gledek kok. Saya belum cerita ya Rasul, kenapa engkau tahu? Karena turun ayat
wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Allah yang mengeculkan, kok mengeculkan ya apa? Melepaskan beledek, guntur, fayusibu biha man yasha, dan akhirnya mengenai siapa yang dikehendaki. Dan don saya, kata Rasulullah, tak songko iki mesti nyamber wong sing ino mang. Iya ya Rasulullah, wong sing ino niku seketika kesamber gledek. Tapi jangan artikan bahwa kabeh wong kesamber gledek iku elek terus kafir, ya aja ngono, engko elek lho ngono kuwi. Karena memang keadaan. Saya punya teman di Pondok Tangkir dulu, ketika di sawah teman-temannya pulang, kemudian dia nggak kembali, ternyata dia itu nginep neng gubuk. Hujan deras, yang lain pulang, dia nginep di gubuk sampai maghrib gak pulang. Ketika di kesana ternyata meninggal. Kira karena memang tersambar apa? Petir. Karena petir itu menyambar kepada barang yang piye-piye, sing cetok-cetok ngono lho. Iya deh, menyambar kepada sesuatu yang paling tinggi kepada yang di antara yang lain. Nah, hebatnya bumi itu menjadi penyeimbang. Ketika adanya petir, ketika adanya kilat, ini bumi geluduk dengan muatan listrik sebegitu dahsyat dan besarnya, maka dia butuh penyeimbang. Lah, penyeimbangnya ini sifatnya apa? Bumi. Bumi ini, iya ya? Ya wis pokoknya ngono kuwi lah, wis paham dhewe-dhewe pokoknya ngene. Dan manusia itu bukti bahwa manusia itu terbentuk, tercipta dari bumi. Maka ketika ada manusia tersambat petir, gak ono sing siga dadi loro. Nek pohon tar pecah, terus dikai musik misteri ngono kae. Terus sing wong kosong tok. Iya, nah itulah bukti bahwa manusia betul-betul tercipta dari tanah. Karena tanah itu sifatnya menetralisir muatan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing nerangno wong kimia dikumrek. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nerangno wong iso ngaji kan iso ngaji tok to. Dadi wis. Wis paham maksudnya ya? Ternyata tafsir itu ada tafsir yang sifatnya ma'ani, dimaknani to. Lughawi. Dan ada tafsir saintis, tafsir yang disandarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga nanti tafsir ini tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kemarin Allah menciptakan atap dan menjadikan bumi bisa ditempati. Tafsir saintisnya menunjukkan bahwa bumi ini bulat, tidak datar. Tapi bagi orang yang tidak mempelajari tafsir saintis, kesannya, maknanya seakan-akan bumi itu datar. Padahal datar dengan ditempati dua hal yang sangat berbeda. Makanya kudu digabung nih. Akhirnya orang yang ingkar tadi disamber gledek. Akhirnya Kanjeng Nabi, "Piye musuhmu kesamber gledek? Jenengan kok pirsa ya Rasulullah? Engkau kok tahu ya Rasulullah?" Karena ada ayat wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Allah yang melepaskan petir, yang melepaskan guntur, kemudian guntur itu mengenai siapa saja yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan orang-orang kafir itu maituni Allah, mencela Allah, padahal wa huwa syadidul mihal. Allah itu keras tindakannya, tinggal menunggu waktu. Orang yang tidak mempercayai terhadap kedikdayaan Allah
nih. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Makanya ketika kita melihat, mendengar petir, melihat kilat, kita disunahkan untuk berdoa subhanaman yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ya kok mengenai? Nah, yang duduk dua, terus piye? Ya yusabbihur rabbu bihamdihi ngono. Itu sing maca tasbih berarti ra duduke. Kita memuji Allah subhanaman subhanaman yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ketika kita melihat kilat dan mendengar petir. Subhanaman yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu da'watul haq. Bagi Allah mengajak kepada kebenaran. Jadi ketika kita mengikuti perintah-perintahnya Allah, berarti kita berada di jalur kebenaran. Kemudian walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa mengabulkan apapun dari yang mereka minta. Seperti orang yang menengadahkan tangan mengharapkan air yang ada di bawah langsung ke atas sampai kepada mulutnya. Artinya itu mustahilat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berarti orang-orang kafir menyembah berhala itu menyembah sesuatu yang tidak hakikatnya terjadi. Karena batu selamanya batu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kata siapa? Itu berhala Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu batu yang dianggap